Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, mudah-mudahan silaturahim kita semuanya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa betapa indahnya Al-Quran ketika menjadikan kita ini saling merindukan, saling mencintai. Yang terpenting dalam hati kita selalu terpaut. Makanya di dalam kalimatnya itu mu'allafatul qulub. Artinya adalah hati yang selalu terpaut. Iya, hati yang selalu terpaut. Maksud hati yang selalu terpaut itu seperti apa ya? Hati yang selalu merindukan, saling mencintai, itulah hakikat silaturahim sebenarnya. Jadi kalau Al-Qur'annya itu mengatakan tidak mu'allafatul ajsad, artinya bukan jasad yang selalu berjumpa, tapi hati yang selalu berjumpa, hati yang selalu terpaut dan hati yang selalu terikat. Apalagi yang namanya hubungan suami istri, ya. Apalagi hubungan suami istri. Kalaulah seandainya menyambung silaturahim antara kita, sahabat, teman, pahalanya lebih besar dan sangat besar, luar biasa lagi. Bisa dibayangkan ketika saling bersilaturahim suami istri, pastinya akan jauh lebih besar pahalanya. Kok begitu? Simak baik-baik kalimat ini. Iya. Jadi kalau seandainya marotib, iya, misalnya kita akan melakukan satu perbuatan, sama perbuatannya, tapi di mana diletakkan perbuatan itu yang akan menjadikan efek berbeda daripada pahala. Contoh, sama-sama ada dua benih. Ini benih yang bagus, misalnya benih jagung bagus, ini juga benih jagung bagus. Kanan saya benih jagung bagus, kiri saya juga benih jagung yang sangat bagus. Iya, sama-sama bagusnya, tapi belum tentu tumbuhnya akan sama. Kenapa? Satu saya simpan di tanah yang sangat gembur. Satu saya simpan di atas ubin yang mahal. Misalnya, sekalipun ubin itu mahal. Tapi memang bukan tempatnya untuk menumbuhkan apa? Jagung. Maka yang akan tumbuh itu adalah jagung yang ada di tempat yang gembur. Iya, akan tumbuh. Padahal sama-sama benihnya. Itu pun demikian. Amal soleh pun demikian. Apapun demikian. Apapun begitu, iya. Jadi ketika kita mau melakukan amal soleh, bukan hanya sekedar amal soleh yang dikerjakan, tapi apa? Di mana tempatnya, situasinya itu sungguh sangat punten, sangat menentukan tingkatan pahala yang akan didapatkan. Contoh yang tadi saya gambarkan, kita menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat kita ini, Masya Allah, ya, dengan luar biasa, kita bersilaturahim melalui virtual seperti ini. Dengan teman, dengan sahabat, pahalanya besar. Tapi saat bisa menjalin silaturahim dengan indah bersama istri, bersama suami, itu akan jauh lebih besar pahalanya. Demikian. Iya, seperti itu. Membahagiakan teman, pahalanya besar. Membahagiakan istri, jauh lebih besar pahalanya. Membahagiakan teman, besar pahalanya. Membahagiakan suami, jauh lebih besar pahalanya. Seperti itu. Menyakiti teman, dosa besar atau dosa. Dan menyakiti pasangan hidup, lebih besar lagi. Apa dosanya? Seperti itu. Kenapa? Karena tidak sama ketika kita melakukan perbuatan, walaupun sama perbuatannya, tapi kepada siapa Anda berbuat, dan kapan Anda berbuat, di mana Anda berbuat, pahala dan efeknya akan berbeda. Efeknya akan berbeda. Nggak usah jauh-jauh, jasad saja. Misalnya punten, sama-sama tergores. Tapi yang satu tergores di tangan, yang kedua tergores di mata. Mana yang lebih parah? Sama-sama tergores. Ya, tapi kan ini cuma tergores saja. Iya, tapi di mata. Nah, itu dia. Tergores di tangan. Sama. Iya. Jadi ketika kita melakukan amal apapun, melakukan kesalahan apapun, walaupun sama perilaku yang dikerjakan, tapi tidak akan sama efek ataupun akibat ataupun ganjarannya. Kenapa? Karena harus dicek saat di mana, kepada siapa, dan kapan. Itu sangat ngaruh sekali.
Sangat berpengaruh sekali. Kita berbuat maksiat di Indonesia. Iya. Berbuat maksiat di Masjidil Haram. Pasti akan beda efek daripada punten iqobnya. Ataupun boleh dikatakan yang namanya apa iqob itu? Ganjarannya. Atau boleh disebut dengan hukumannya. Iya. Kita juga cek dan dilihat. Apapun yang terdekat dengan kita. Yang Allah amanahkan kepada kita. Ternyata itu adalah punten. Ini adalah yang disebut dengan keluarga. Suami istri itu adalah keluarga yang indah. Masya Allah. Ya. Jadi bagaimana ya ingin menjadi suami idaman. Ya. Ataupun boleh dikatakan bukan hanya sekedar suami idaman. Tapi apalagi istri yang jadi istri idaman. Pokoknya mengharap demikian adanya. Yang jelas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada perkataan yang sangat luar biasa. Yang disebut dengan kata-katanya kun kaliyadain. Jadilah seperti dua telapak tangan. Atau dua tangan ini. Laki-laki dan perempuan suami istri seperti dua telapak tangan ini. Kenapa? Karena dua telapak tangan ini, Masya Allah. Kalau dikatakan kul kaliyadain. Jadilah dalam kehidupan suami istri seperti dua telapak tangan. Kanan dan kiri. Apa? Satu, bertemu. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Ya, tapi untuk diulang sebagai muqaddimahnya. Satu, selalu bertemu. Tangan kanan dan tangan kiri insya Allah, sahabat-sahabat BP dimanapun berada, insya Allah tangan ini hari ini sudah berjumpa. Cuci tangan, saling membersihkan antara kanan dan kiri. Saling berjumpa, saling bertemu. Masya Allah. Jadi yang pertama, suami istri harus seperti dua tangan ini saling berjumpa. Komunikasi. Silaturahim. Mesra dengan ucapan. Mesra dengan kata-kata. Kenapa? Ini adalah kun kaliyadain, satu tangan selalu berjumpa. Masya Allah. Yang kedua, tangan ini bukan hanya sekedar berjumpa, tapi apa? Saling tolong menolong. Tadi dikasih contoh, kalau tangan kanan yang kotor, siapa yang membersihkannya? Tangan kiri. Tangan kiri yang kotor, siapa yang membersihkannya? Tangan kanan. Tangan dua-duanya kotor, saling membersihkan. Masya Allah. Apalah jadinya kalau tangan kanan yang kotor harus membersihkan dengan tangan kanan sendiri. Susah. Iya. Apalah jadinya kalau tangan kiri yang kotor tidak mau dibantu dengan tangan kanan karena tangan kanannya enggan untuk membantu. Maka tolong saling membersihkan. Masya Allah. Jadi suami istri benar-benar saling tolong menolong. Nah itu dia. Suami istri dalam keadaan saling tolong menolong. Bukan hanya sekedar saling berjumpa, tapi saling tolong menolong. Masya Allah itu yang dikatakan para ulama dengan mengatakan kun kaliyadain. Jadilah seperti dua tangan. Iya. Wala takun kal udhunain. Dan jangan seperti dua telinga. Kok jangan seperti dua telinga? Memangnya kenapa? Tidak pernah ada telinga kanan, telinga kiri untuk bersilaturahim atau jumpa. Padahal jaraknya sangat dekat. Telinga ini sama ini dekat sekali, tapi tidak pernah berjumpa. Bukan hanya itu. Tapi ini kadang-kadang tidak kompak. Makanya ada peribahasa orang-orang mengatakan, dia mah susah dinasehatin. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Katanya begitu. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seakan-akan gak ada kompak gitu antara telinga kanan dan telinga kiri itu. Ini hanya peribahasa dengan mengatakan orang tua kita dulu. Namun yang jelas, kita akan buka dengan mengatakan menjadi suami idaman. Ya, kenapa? Punten tanpa mengurangi hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Kalau para ulama, salafus saleh dulu, ketika ada persengketaan antara suami istri, iya, ada misalnya ada persengketaan suami istri, ada apakah, ada ributkah, ada khilafkah, ada perbedaan pendapatkah, ternyata sampai meledak-meledak, sampai akhirnya ributnya berkepanjangan, itu boleh dijadikan yang pertama kali ditanya dan disalahkan, punten ya bahasanya, suaminya. Kenapa? Karena dia imamnya, karena ini adalah sebagai imamnya karena qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu artinya bukan diartikan sebagai orang yang paling enak menyuruh istri, tidak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya laki-laki ini adalah sebagai penegak keadilan dalam rumah tangga. Qawwam, penegak keadilan dalam rumah tangga. Penegak untuk menopang kehidupan rumah tangga. Qawwam, penegak daripada kesempurnaannya keluarga. Qawwam. Kadang-kadang orang mengartikan, mah tolong bawakan ini, mah tolong bereskan ini, mah tolong. Kenapa Pak begitu sekali? Jawab, karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu di atas para wanita. Bukan di atas para wanita. Bukan ar-rijalu fauqan nisa. Tidak begitu. Atau ar-rijalu aqwa minan nisa. Tidak, tapi qawwam. Qawwam itu artinya adalah menegakkan keadilan. Qawwam itu artinya menegakkan penopang daripada kehidupan rumah tangga. Qawwam itu artinya adalah menjadikan keluarga dalam keadaan punten. Kalau dibilang ketentraman,
secara duniawi atau ukhrawinya. Itulah qawwam. Kurang apa di rumah? Qawwam. Apa yang harus tegakkannya? Apa yang harus didirikannya? Seperti itu qawwam, mendirikan daripada pondasi-pondasi rumah. Iya, misalnya apa pondasi rumah yang agak-agak lembek. Oh, pondasi rumah keagamaan ini agak lembek. Qawwam, keagamaannya tarik. Tinggikan. Oh, ini adalah pondasi ekonominya nih qawwam, laki-laki. Qawwam dikatakan tinggikan, kokohkan, begitu ya. Oh, ini ternyata anak ini akhlaknya nih kurang baik nih. Rijal, laki-laki, qawwam, bagaimana cara mendidik akhlak daripada anak-anak itu. Jadi kalau dikatakan laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Iya, jadi artinya qawwam di sini bukan diartikan laki-laki di atas untuk atau di atas seluruh wanita, jadi sehingga wanita itu ada ditunjuk, tidak. Karena kita ingin melihat laki-laki idaman, suami idaman. Ternyata lihat kalau digambarkan qawwam, satu itu. Kaidah yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamun itu artinya diartikan tadi saya sampaikan penegak keadilan yang ada. Keadilan, iya. Dan keadilan ini harus dicek dan harus lihat. Kita aja punya anak satu SMA, satu SMP, satu SD, satu TK 4 misalnya. Sama-sama dikasih bekal. Perharinya itu sama. Qawwam, orang tua qawwam memberikan bekal. Tapi untuk masalah keadilannya disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? SMA, sehari berapa ini? SMA, oke sehari 40.000 ya misalnya. Atau sehari 30.000 ya, SMA 30.000. SMP nih 20.000 ya. SD 10.000 ya. Misalnya begitu. Sama-sama, kok nggak adil? AA dikasih 30.000, kok saya dikasih 10.000? Anda SD. Iya, oh berarti tidak adil. Bukan demikian, adil itu ada tempatnya. Nah, ketika laki-laki qawwam adalah penegak keadilan dalam rumah tangga, adil. Saya sebagai laki-laki harus seperti apa, Anda sebagai wanita harus seperti apa, itu namanya qawwam, keadilan. Jadi bukan berarti mengatakan suami kerja 24 jam misalnya punten. Atau suami kerja 12 jam, istri pun harus keras kerja 12 jam. Kenapa? Karena aku ini qawwam untuk memberikan keadilan. Saya harus 12 jam, Anda 12 jam. Tidak demikian. Iya, Anda laki-laki harus memang dengan mengatakan rijal. Punten, kalau dalam bahasa Arab, rijal itu laki-laki. Ternyata ma'khudun min qawli rajul. Atau rajul rijal itu laki-laki satu, rijal laki-laki banyak, ya. Maka dikatakan ar-rijal laki-laki. Nah, rijal itu dikatakan laki-laki. Kenapa coba? Ternyata ma'khudun mengambil dari kata-kata rijal. Rijal itu kaki. Kaki. Jadi kalau bilang rijal itu berasal dari makna kaki. Loh, kenapa laki-laki dikatakan berasal dari makna kaki? Kenapa? Karena untuk meringankan langkah kakinya untuk keluar. Seakan-akan untuk mencari nafkah keluar itu laki-laki. Rijal. Jadi laki-laki terus bergerak lebih cepat daripada perempuan. Itu kata-katanya pun rijal. Masya Allah. Jadi misalnya gini. Ketika dengan menyebutkan kalimatnya. Dia larinya bagaikan kilat. Wahnya kita bilang, oh kilat. Begitu orang itu, kilat. Itu apa itu? Yang film itu apa ya? Yang saking cepat itu apa namanya itu? The Flash. Gitu kan? Flash gitu kan. Saya lupa itu anak-anak yang suka. Tapi saya juga senang sih kalau pas lagi nemenin anak-anak itu. The Flash itu kan cepat. Tiba-tiba namanya The Flash. Tapi lari-larinya kayak kura-kura. Itu nggak sesuai gitu ya. Nggak sesuai. Jadi kalau kenapa The Flash itu dikatakan The Flash? Karena cepat bagaikan kilat. Rijal, kenapa dikatakan rijal? Ya karena kakinya cepat bergerak. Rijal itu yang nggak betah kakinya diam. Itu namanya rijal. Jadi kalau namanya rijal, itu berasal dari kata-kata rijal. Rijal itu artinya kaki. Kenapa laki-laki dikatakan kaki? Gitu bahasanya. Kalau bahasa Arabnya. Limada sumya rijalu rijal. Kenapa laki-laki dikatakan laki-laki? Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa diterjemahkan, kenapa laki-laki ini namanya dalam bahasa Arab dikatakan rijal. Rijal. Padahal rijal itu berasal dari kata-kata rijal. Rijal itu artinya kaki. Kenapa? Karena suhulat. Untuk lebih mudahnya kakinya bergerak. Jadi jangan sampai namanya rijal, tapi punten sifatnya tidak rijal. Nah itu kalau mau jadi laki-laki idaman, punten yang pertama qawwam, ya. Yang keduanya coba nama laki-laki aja dalam bahasa Arab namanya rijal. Jadi apa? Senang untuk bergerak. Senang untuk kakinya itu jalan. Kenapa? Mencari nafas. Sementara perempuan, punten. Ini kan secara tabiat. Kalau dalam arti perempuan itu sampai heboh nih ayatnya kemarin itu dicocok-cocokkan dengan corona gitu kan. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada gini, waqarna fi buyutikunna.
Artinya wanita ini adalah waqarna fi buyutikuna. Waqarna itu untuk berdiam di rumah. Intinya lebih banyak menjaga anak, menjaga rumah, menjaga keluarga. Itu waqarna fi buyutikuna. Waqarna fi buyutikuna. Sehingga ada orang-orang, oh corona itu dari bawah korna katanya. Waqarna, corona. Berarti benar ya kita disuruh untuk tinggal di rumah katanya untuk PSBB itu benar-benar cocok dalam Al-Quran katanya itu. Istilahnya cocokologi itu dicocok-cocokin aja. Tidak ada ayat berkaitan dengan corona, wa corona fi buyutikuna, wa corona katanya, wa qarna fi buyutikunna. Kalau perempuan kesempurnaannya sebenarnya berada di rumah, tinggal berada di rumah, lalu apa lagi? Menjaga kehormatan keluarganya dengan cara menjaga apa yang ada di rumah. Mungkin suaminya, mungkin anaknya, mungkin keluarganya, itu yang ada. Iya. Ingin saya sampaikan sekali lagi. Berarti kenapa dikatakan rijal, laki-laki? Alasannya tadi demikian. Ingin jadi suami idaman? Qawwamuna 'alan nisa. Penegak keadilan. Keadilan yang mana? Adil. Tiang mana yang kurang nih? Tiang agama yang kurang, tegakkan. Tiang ekonomi yang kurang, tegakkan. Iya. Tiang akhlak yang kurang, tegakkan. Qawwam. Tiang akhlak yang kurang, tegakkan. Tiang silaturahim yang kurang, tegakkan. Itu pimpinan loh, qawwam. Iya. Setelah apa namanya? Aduh, ini yang pertama qawwam. Yang kedua rijal. Kenapa rijal? Anda bertanggung jawab. Bergerak untuk dalam kehidupan rumah tangga. Punten. Saya akan sampaikan. Laki-laki idaman yang ketiga. Iya, ataupun suami idaman. Yang ketiga, simpan baik-baik. Ternyata para ulama mengatakan, fa inna min a'dhami haqqil mar'ah ba'da aqdin nikah ayunfaqa min zaujiha. Subhanallah. Punten. Pelajaran, boleh dikatakan amalan yang paling besar bagi seorang laki-laki setelah menikah. Amalan paling besar, paling mulia bagi seorang laki-laki setelah menikah adalah memberikan nafkah kepada istri. Itu amalan terbesar. Itu amalan terbesar bagi seorang laki-laki kalau sudah menikah apa? Para ulama mengatakan amalan yang terbesar bagi seorang laki-laki apabila telah menikah itu adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Itu amalan terbesar. Bunda tahu nggak? Ada perkataan ulama melanjutkan. Dan amalan terbesar bagi seorang wanita setelah menikah adalah punten menerima nafkah dari suami. Itu amalan terbesar. Masya Allah. Jadi seorang wanita ya menerima nafkah dari suami itu dapat pahala. Suami memberikan nafkah kepada istri itu pahala terbesar yang dilakukan ibadah kepada suami istri. Punten, karena ini adalah tidak perlu malu untuk menyampaikan hak ya. Allah itu tidak pernah malu untuk menyampaikan hak. Innallaha la yastahi anil haq. Punten. Ibadah batin antara suami istri saja itu ibadah terbesar. Pahalanya besar. Iya. Suami istri beribadah. Batin dilakukannya. Itu pahalanya besar. Dan ternyata memberikan infak suami kepada istri dengan keringatnya, dengan cucuran keringatnya, dengan lelahnya, dengan capeknya, dengan nafasnya, itu adalah amalan termulia yang dilakukan oleh suami kepada istri melebihi daripada amalan hubungan suami istri ibadah batin tadi. Para ulama menyatakan demikian. Kenapa? Karena punten. Karena yang namanya nafkah dari suami kepada istri ini adalah kewajiban. Kewajiban. Ya kita tahu. Yang namanya wajib itu harus dikerjakan. Yang namanya haram harus ditinggalkan. Apabila haram dikerjakan, dosa. Apabila wajib ditinggalkan, dosa. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya amalan laki-laki kalau sudah menikah apa terbesar ya kepada istrinya ya. Kalau kepada Allah kan ya sholatnya, puasanya seperti itu. Tapi kalau sudah menikah suami istri amalan terbesar bagi suami kepada istrinya apa? Nafkah. Nafkah. Nafkah yang mana? Makanya ada nafkah lahir dan batin. Jarang nafkah batin dan lahir batin. Kenapa? Itu diberikan nafkah. Nafkah itu luar biasa semampunya. Iya, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit. Masya Allah ya. Maka dengan mengatakan wa kada min a'dhamil wajibatir rajul ba'da aqdun nikah ayunfiqa li zauji wa hadza amru muqarraru syar'an. Punten. Kapan suami ini berkewajiban memberikan nafkah kepada istri? Kapan? Kapan? Jawabannya adalah sejak akad nikah. Ketika suami mengatakan terima saya nikahnya,
maka sejak itu keadaan Anda mendapatkan kewajiban baru. Apa? Memberikan nafkah. Kepada siapa? Istri. Masya Allah. Kapan? Sejak menikah. Sejak menikah. Begitu akad nikah, selesaikan. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan kalau sudah menikah saja, tapi belum melaksanakan ibadah batin, iya, belum wajib. Tapi kalau sudah melaksanakan ibadah batin, seharinya, 2 hari, atau 3 harinya, begitu telah melaksanakan ibadah batin, barulah wajibnya berikan nafkah. Tapi ala qaulil arjah, yang rajih para ulama mengatakan, wajibnya menjadikan ataupun suami memberikan nafkah kepada istri, saat selesai melaksanakan akad nikah. Wajib itu. Kan jadi suami idaman. Ulangi lagi biar tidak lupa. Suami idaman qawamun. Mana tiang-tiang yang kurang tegakan. Faktor mana yang kurangnya tegakan. Suami jeli. Anak nih tegakan. Akhlak nih tegakan. Akidah nih tegakan. Ekonomi nih tegakan. Rijal keluar. Kenapa? Karena usikum wa iyaya nafsi bita. Untuk menyambungkan kehidupan. Keluarga pastinya perlu nafkah. Makanya rijal. Untuk mencari ke sana kemari. Iya. Untuk memberikan sesuatu yang namanya nafkah. Kenapa? Karena nafkah ini adalah amalan yang terbaik bagi seorang laki-laki kepada wanita. Ataupun kepada istrinya. Masya Allah. Iya. Saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya ingin sampaikan begini. Bagaimana kalau sekarang ini ada seorang wanita yang ikut bekerja. Atas izin suami. Ikut bekerja atas izin suami ada 2 hal. 1. Ini saya sampaikan. Ada seorang istri ketika mau menikah memberikan syarat. Pak ataupun Kang, saya siap menikah dengan Akang tapi dengan 1 syarat. Syaratnya apa? Syaratnya nanti kalau saya sudah jadi istri Akang, izinkan saya untuk kerja. Kalau Akang tidak mengizinkan saya kerja, saya tidak mau menikah dengan Akang. Jadi, perjanjian ini dipinta kepada sang calon suami sebelum nikah. Lalu suaminya bilang, oke mah, mama kerja diizinkan kalau nanti sudah nikah sama Kak. Wah nikahlah ya. Maka kalau seperti itu, selesai menikah, dia sudah izin dari awal untuk mendapatkan pekerjaan, maka bekerjalah. Masya Allah. Dan hal ini boleh? Boleh. Boleh. Iya, boleh dikerjakan. Suaminya kerja, istrinya kerja, tapi tetap seorang wanita menjaga kehormatan wanitanya dan menjaga kehormatan seorang ibu. Ingat ya, seorang wanita menjaga kehormatan dirinya seorang wanita. Berarti hati-hati mana yang bukan mahramnya. Yang kedua, atau seorang wanita hati-hati dengan auratnya. Seorang wanita. Dan juga Anda nanti menjadi seorang ibu, hati-hati Anda juga seorang ibu. Dan yang ketiga, hati-hati Anda juga seorang istri dari suami. Begitu ya. Jadi wanita saat bekerja ingat 3 poin. Saya ini seorang wanita, benar. Yang kedua, saya ini seorang ibu karena sudah punya anak. Yang ketiga, saya ini adalah seorang istri dari fulan. Seperti itu. Karena tahapannya harus berbeda-beda. Maksud berbeda-beda itu harus ada perbedaan antara orang menikah dengan orang yang belum menikah. Antara orang yang sudah punya anak dengan orang yang belum punya anak. Pasti berbeda. Laki-laki dan perempuan pasti beda. Maka dengan mengatakan yang pertama adalah minta bekerja sebelum ada pernikahan. Maka silakan. Dan saya lanjutkan. Ternyata, nah ini nih. Istrinya kerja, suaminya kerja. Masya Allah. Istrinya kerja, suaminya kerja. Pertanyaannya. Suami ini dapat uang, istri dapat uang. Iya. Terus bagaimana nih? Suami jangan mentang-mentang istrinya punya pekerjaan dan mungkin gajinya lebih besar daripada suaminya, istrinya itu. Istrinya penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Bahasanya. Saya sampaikan secara syar'i. Bukan saya sampaikan secara syar'i dulu, tapi secara hubungan suami istri nanti saya gambarkan. Iya. Boleh nggak suami ini ngambil dari hak dari pekerjaan istrinya? Boleh nggak? Ngambil atau mengatakan, nah kalau perlu sepatu, kalau perlu baju, kalau perlu pulsa jangan ke bapak, tuh mama Haji aja banyak duit, minta ke mama. Boleh nggak suami mengatakan itu? Jawabannya, tidak boleh. Suami tidak boleh mengandalkan kehidupannya terhadap apa yang dimiliki oleh istrinya. Istrinya punya istrinya silahkan. Tapi andaikan istrinya itu mau membantu dengan keikhlasannya, dengan keinginannya, uang yang dia dapatkan, saya untuk bantu suami, monggo silakan. Tidak ada masalah. Tapi kalau mengganggu dengan apa yang dimiliki oleh siapa? Oleh istrinya, itu punya dia. Apapun alasannya.
Kalau secara itu tidak boleh. Tapi kalau istrinya ikhlas, ridho, silahkan. Sekali lagi ya, kenapa? Itu hak dia. Terus kalau seandainya, punten, kalau seandainya istrinya ternyata penghasilannya lebih banyak, Masya Allah, suaminya sedikit. Terus suaminya bilang gini, Mah, kan mama udah cukup bisa menginfaki diri sendiri ya. Mama bisa beli baju sendiri, bisa beli ini sendiri. Jadi mama sekarang infak sendiri aja. Gak usah dengan uang yang bapak punya. Karena mama sudah cukup. Bahkan penghasilan mama 2 kali lipat dari penghasilan bapak. Jadi sekarang uang mama ya untuk kehidupan mama saja misalnya kan. Tapi anak-anak, rumah, bapak yang ngurus, ini agak baik nih. Anak-anak, rumah, saya ngurus, tapi kalau untuk mama ini untuk pakaian, untuk makanan mama karena mama lebih punya uang. Punten. Bagaimana hal itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran dengan tegas mengatakan surat At-Tolak ayat 7, tafsirannya panjang. Iya, mengatakan qaulu ta'ala liyunfiqu dzu sa'atin min sa'ati. Apapun yang namanya infak, seorang perempuan minta kepada suaminya walaupun istrinya lebih banyak duitnya. Minta, Pak, maaf ya, saya hanya menjalankan kewajiban syariat. Karena ini syariat, tolong nafkahi saya. Walaupun uang saya, penghasilan saya sebulan misalnya 50 juta. Dan kamu Bapak penghasilan per bulannya 5 juta. Saya 50 juta, Bapak 5 juta, saya 50 juta. Kata ibu ini misalnya, Mama 50 juta, Bapak 5 juta. Tetap Bapak harus memberikan infak. Walaupun kalimatnya, lihat, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'ati. Walaupun kalimatnya nggak cukup untuk istrinya. Oh, istrinya 50 juta, suaminya 5 juta. Tetap wajib memberikan nafkah. Walaupun hanya, maaf ya, saya cuma bisa ngasih 1 juta nih 1 bulan. Ambil, karena ini kewajibannya. Kewajiban, dapat nafkah itu kewajiban. Ya, suami punten, tolong kasih nafkah kepada istri, kewajiban Anda kepada istri. Karena kan ingin jadi suami idaman. Iya, jangan pernah menilai, jangan pernah mencari, mengatakan, kan istri saya lebih banyak duitnya, lebih berharga, duitnya lebih menumpuk. Tidak demikian. Ibu meminta karena kewajiban dia. Kalau ibu tidak meminta, hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan ibu membiarkan suami untuk terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Kenapa? Karena suami wajib memberikan nafkah. Minta, Pak, maaf, kewajiban saya untuk mengingatkan Bapak. Karena apa? Karena memberikan nafkah itu wajib. Maka saya punten agar Bapak selamat, tidak ditanya kelak di akhirat, kewajiban suaminya tidak dilaksanakan, saya minta nafkah. Walaupun saya cukup. Nafkah. Oke mah, tapi Bapak cuma kasih nafkah mungkin bisa 500. Nggak apa-apa, nafkah 500 ribu. Sampai, karena memang dosa itu satu. Karena kemampuan suaminya demikian. Memang dia kemampuannya demikian, dosa. Seperti itu. Iya, kemampuan suaminya demikian, itu dosa. Itu digambarkan demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berarti kalau ibu bapak bisa cek, punten. Pernah dengar nggak kalau mendapatkan harta warisan? Harta warisan, laki-laki kan dapat 1, perempuan dapat setengah, gitu kan? Atau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, gitu ya. Bedanya demikian. Pertanyaannya, wah, kok perempuan cuma dapat setengah, laki-laki dapat 1 ya? Nggak adil. Oh, siapa bilang tidak adil? Sangat luar biasa. Karena begitu perempuan mendapatkan setengah, laki-laki dapat 1, setengah itu mutlak punya perempuan dan tidak boleh ada yang mengganggu-gugatnya. Sementara laki-laki begitu dapat 1, tanggung jawab dia istri, tanggung jawab dia anak-anak, tanggung jawab dia ya. Sebenarnya yang setengah itu lebih banyak daripada yang 1. Kenapa? Karena yang setengah mutlak nggak ada yang ganggu-gugat untuk istri tersebut saja. Tapi laki-laki dapat 1, bukan dapat setengah, tapi hakikatnya dia kewajiban untuk siapa? Untuk istri. Kewajiban untuk anak. Habislah. Iya. Untuk bagi sana, bagi sininya. Kenapa? Itulah syariat Islam. Indah sekali untuk mengaturnya. Makanya dengan mengatakan ini adalah amrun muqarrar masyru'an. Ini adalah satu perbuatan yang ada dalam syariat Islam. Sekali lagi. Suami istri minta izin sebelum menikah untuk kerja. Oke. Dapat penghasilan lebih banyak. Suami ini atau istri ini. Bolehkah mengambilnya? Secara paksa? Tidak, karena itu mutlak untuk istri. Kalau istri kasih, silahkan. Terima, alhamdulillah, solehah. Iya, punten. Nanti kita akan sambungkan dengan yang gaya nomor 2-nya. Ya, atau yang tipe nomor 2-nya. Lalu selanjutnya, tidak boleh dengan mengatakan, mentang-mentang sudah banyak nafkah istri hartanya. Lalu mengatakan, kamu hidupi kamu sendiri, aku akan hidupi aku. Kenapa? Karena kamu sudah berkecukupan, uang sudah ada, tetap suami walau bagaimanapun kasih nafkah.
Kepada siapa? Kepada istrinya. Masya Allah. Iya. Dan tidak boleh dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah kepada anaknya. Kamu perlu apa-apa jangan perlu ke bapak. Sekarang ibu kamu juga banyak duit minta ke ibu. Tidak. Ibu adalah ibu. Tetap disimpan. Karena apa? Karena itu mutlak untuk dirinya. Silahkan. Iya. Tapi tetap. Kalau mau kasih silahkan. Tapi punten. Nanti kita akan bahas sedikit lagi nih. Ada satu perkataan yang menakjubkan dari perkataan ulama fuqaha. Yang kedua, kata tadi tipe pertama sebelum nikah janji ya. Atau sebelum nikah minta izin untuk bekerja. Iya. Selanjutnya. Sekarang setelah menikah nih. Sudah nikah merasa kekurangan dalam kehidupan. Atau ingin membantu suami. Pak, boleh nggak mama nih mau kerja sama bapak? Gabung lah misalnya. Apakah suaminya jualan apa, terus istrinya ikut dalam jualan itu. Atau suaminya di mana, istrinya ikut dalam perusahaan yang sama. Atau wallahu alam apa saja misalnya. Dalamlah bergabung. Subhanallah. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, akhirnya suaminya bilang gini, mama itu kan izin ke bapak sekarang mau kerja ya? Iya. Mama itu kan ngurusin bapak sebenarnya ya. Dan ngurusin anak-anak ya. Nah, sekarang bapak izinkan mama untuk kerja. Dan mama bapak ikhlaslah. Sedikit-sedikit terganggu waktu bapak dengan pelayanan mama sama bapak karena mama ngurusin bisnis. Bapak ikhlas lah, nggak ada masalah ya. Silakan mama uruskan bisnisnya. Itu baik, nggak ada masalah. Akhirnya kerjalah istrinya. Ternyata istrinya Masya Allah rajin banget nih nafkahnya. Lalu suaminya yang mengatakan, sekarang ada istri inilah santai. Saya agak sedikit-sedikit kerjanya juga telat-telat nggak apa-apa karena istri saya rajin. Punten, iya. Satu masalahnya. Yang kedua masalahnya seperti tadi. Mama ternyata uangnya udah mulai banyak nih mama nih. Kalau gitu nih untuk mengganti pelayanan mama kepada bapak yang seharusnya mama tuh melayani bapak sekian jam karena terganggu dengan bisnis yang mama lakukan, ya. Maka sekarang ini tolong listrik mama yang cover ya. Anak-anak mama juga yang beres ya. Kenapa? Karena khidmat bapak yang seharusnya mama berikan kepada bapak, mama sibuk dengan pekerjaan. Maka sekarang ini tolong untuk masalah listrik, masalah gas, masalah ini, masalah itu, mama yang ngurusin ya sekarang. Punten. Hal yang seperti itu. Bagaimana para ulama mengatakannya? Jawaban para ulama yang pertama, walau bagaimanapun sebenarnya hak punya wanita yang dihasilkan wanita milik dia. Tapi karena tadi kan sebelum akad nikah. Kalau tadi kan sebelum akad nikah ya. Ini setelah akad nikah nih. Setelah akad nikah. Setelah akad nikah kan kalau tadi perjanjiannya sebelum nikah aku mau nikah sama kamu asal izinkan aku bekerja. Itu kan tadi pertama. Yang kedua setelah menikah baru minta izinkan dong saya kerja bantu bapak. Diizinkan. Diizinkan. Ini baru kan akadnya ini. Akadnya baru. Maka punten. Para ulama dengan mengatakan jika suami menyatakan, ini kata-kata luar biasa. Saya kutip perkataan para ulama di sini ya. Apabila seorang suami ini, Masya Allah, menyatakan khidmatmu kepadaku terkurang karena engkau sekarang sibuk untuk melakukan bisnis, ya. Maka aku ikhlas. Bagus di sananya. Tapi saya minta, dengan apa yang telah kau lakukan ini, maka kau dapat uang, maka gunakan uangmu untuk listrik. Maka gunakan uangmu untuk anak. Maka gunakan uangmu untuk ini, untuk ini. Kalau para ulama mengatakan, bolehkah suami mengatakan itu? Nah itu dia. Bolehkah suami memberikan tanjakan itu apa ya? Tuntutan itu gitu ya. Bolehkah suami menjadikan tuntutan itu kepada istrinya? Karena kan aku kasih izin sama kamu. Karena masalahnya ini setelah akad. Maka bolehkah melakukan hal itu? Jawaban para ulama mengatakan, punten, boleh. Tapi, nah itu tapinya berat ini. Boleh suami mau mengatakan itu kepada istri, boleh. Kenapa? Karena Anda mengizinkannya boleh. Tapi lihat ya, dengan hada laisa min kamalil muru'atu wa laisa min kalamalir rajulah. Itu dia. Tapi saat itu Anda menunjukkan kalau Anda bukan laki-laki idaman dan bukan laki-laki sempurna dan bukan laki-laki yang kokoh. Anda menunjukkan kepada wanita, kepada istri Anda seperti itu. Jadi boleh Anda mengatakan, kan bapak ini kan khidmat mama sekarang berkurang karena mama bisnis ya. Iya. Makanya untuk penghasilannya tuh kan mama gunakan untuk ini, gunakan untuk ini, gunakan ini. Boleh, boleh. Karena dia telah mengizinkannya. Dan dia telah mengurangi rasa khidmatnya istri kepada dirinya karena dengan bisnis itu. Boleh, boleh. Tapi, nih tapinya berat. Dengan mengatakan, hada laisa min kamalil muru'ah.
ini telah menjatuhkan wibawa laki-laki di hadapan istrinya. Seakan-akan mengatakan, aku sudah tidak ada punya wibawa lagi di hadapanmu. Ma. Itu kata-kata luar biasa ya. Laisa min kamalil muru'ah. Artinya apa? Anda telah menjatuhkan wibawa Anda sebagai laki-laki di hadapan istri Anda. Lalu lagi mengatakan, walaisa min kamalil rujulah. Dan Anda telah menjatuhkan diri Anda dari seorang laki-laki yang kokoh. Menunjukkan aku lemah. Menunjukkan aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Justru ketika mengatakan, waduh, istri demikian, oh emangnya saya tergantung sama kamu kalau untuk masalah khidmat-khidmat yang lainnya. Mama silakan bisa, gua harus lebih giat lagi. Kenapa? Aku laki-laki. Qawwam tadi. Ya, mana yang lebih harus dikokohkan dalam kehidupanku ini? Aku qawwam. Maka punten dengan perkataan para ulama mengatakan, boleh saja Anda mengatakan hal itu. Tapi Anda saat itu bukan lagi menjadi seorang laki-laki yang memiliki wibawa. Ya, Anda bukan lagi seorang menjadi laki-laki yang qawwam. Bukan lagi menjadi seorang laki-laki yang kokoh, yang tangguh, yang kuat. Itu disampaikan para ulama fuqaha dengan mengatakan demikian. Makanya bagi seorang laki-laki yang ingin menjadi suami idaman, ketika mengizinkan istrinya demikian, oke ma, dengan pertanyaan, punten bahasa kasarnya, oke, silakan ma, aku bisa menghandle diri sendiri dalam urusan ini. Contoh misalnya, aku bisa melakukan hal ini, tapi mama juga melakukan itu, tapi hal-hal yang prinsip tetap akan dikerjakan seorang wanita kepada suaminya, iya. Tapi hal-hal yang mungkin yang kecil-kecil karena istrinya agak sedikit sibuk mungkin dengan mengaturkan satu peraturan ataupun melaksanakan satu kesibukannya, suaminya mengatakan, aku ikhlas, aku ridha, silakan. Masya Allah. Tapi dalam hatinya mengatakan, saya tidak akan pernah mengandalkan apa yang kamu dapatkan. Aku tetap rumahku, anak-anakku, semua pekerjaan yang ada rumah, aku akan tanggung semuanya. Dan engkau punya engkau, hasilmu punyamu, silakan. Masya Allah, itu menunjukkan dengan mata kesempurnaan laki-laki. Kekuatan laki-laki, kekokohan laki-laki, kegagahan laki-laki. Masya Allah, kenyataan demikian. Kenapa? Karena itu yang dikatakan kamalatul muru'atul rajulah. Artinya kesempurnaan, kewibawaan seorang laki-laki dan kegagahan laki-laki. Jadi laki-laki dengan mengatakan rizki ada, saya sudah izinkan, silahkan untuk melakukan hal ini. Tapi tetap dengan mengatakan saya akan harus lebih keren, lebih giat daripada Anda wahai istriku. Itu untuk menyempurnakan seorang laki-laki. Jadi kalau digambarkan dengan mengatakan, punten, tadi laki-laki itu dengan mengucapkan kalimatnya adalah qawwam, saya gambarkan demikian, namanya pun adalah rijal, begitu ya. Selanjutnya laki-laki ini paling baik yang Anda lakukan nafkah kepada istri, bahkan punten. Saya sampaikan ini, ya mungkin sebelum ada tanya jawab, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah yang paling afdol sedekah itu apa? Kepada istri. Yang paling afdol sedekah kepada istri itu apa? Masya Allah, jawabannya dengan mengatakan ucapannya adalah, yang paling afdol sedekah, yang paling berat itu adalah luqmah to'am. Makanan, satu suap makanan, nasi atau apa saja, yang dihasilkan oleh keringat suaminya, dihasilkan dengan capek suaminya, lalu masakan atau makanan yang sudah matang ini diantarkan ke mulut istrinya. Masya Allah. Nyuapin istri dengan makanan yang dihasilkan dengan keringat suaminya. Itu adalah afdhalus sedekah dari suami. Masya Allah. Bagi yang sudah menikah itu kan luar biasa. Indah sekali. Makanya dengan mengatakan kata-katanya. Itu kenapa? Karena hasil daripada keringatnya siapa? Keringatnya dari keringat suami tadi. Masya Allah. Itu kalimat yang sangat indah disampaikan para ulama. Iya. Saya lanjutkan lagi dengan mengatakan ucapan yang sangat baik untuk disampaikan. Punten. Kenapa Ansor dan Muhajirin itu mulia banget? Bahkan kalau dalam Al-Quran Muhajirin itu punten. Sekedar untuk mengingatkan atau mengulas. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Meninggalkan hartanya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan apapun yang ada di Mekah, pindah ke Madinah. Sampai ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Rumah ditinggal di Mekah, harta ditinggal di Mekah, semuanya ditinggal di Mekah. Terus apa? Yang ke Madinah nggak bawa apa-apa, cuma pakaian yang ada, mungkin makanan selama dalam perjalanan, asli di Madinah itu nggak punya apa-apa. Simak baik-baik. Orang Madinah cinta kepada orang Makkah, langsung siap untuk apa? Memberikan apa? Memberikan bantuan. Sampai Abdurrahman bin Auf ketemu dengan Umair radhiyallahu an atau sahabat Rasul orang Madinah. Abdurrahman bin Auf ketemu dengan orang Ansor. Orang Ansor itu artinya orang yang tinggal di kota Madinah, penduduk asli kota Madinah. Jadi Ansor penduduk asli kota Madinah. Muhajirin yang datang dari kota Mekah menuju Madinah. Sampai ke Madinah,
kata orang-orang Ansor mengatakan, hai orang Muhajirin, engkau saudaraku. Kalian perlu apa? Aku akan bantu. Nah, ada seorang Ansor dan banyak sebenarnya, namun dalam satu kisah saya gambarkan satu saja. Abdurrahman bin Auf jumpa dengan seorang Ansor, kata seorang Ansor mengatakan, namanya Umair, katakan, ya Abdurrahman, aku punya 2 toko. Iya, aku punya 2 kios. Dan silahkan, mana kios yang kau suka ambil. Masya Allah, kita bagi 2. Aku punya 2 rumah. Mana yang kau suka rumah di antara yang aku punya, kau ambil 1. Aku punya kebun, 2. Jika kau 1 kebun yang kau suka, ambil kebun itu. Masya Allah. Coba, ibu bapak, bagaimana coba? Sayangnya Ansor kepada Muhajirin, aku punya ini, ambil setengahnya. Aku punya, siap-siap dibagi 2, semuanya. Apa kata Muhajirin? Dengan mengatakan kata-katanya. Terima kasih. Barakallahu laka. Barakallahu fi amwalika. Wa fi ahlika. Wa fi dzurriyyatika. Semoga Allah berikan keberkahan kepada hartamu, keluargamu, dan kehidupanmu, hartamu semuanya. Dan punten, ini orang Muhajirin, Abdurrahman bin Auf mau dikasih free apa yang dimiliki oleh Ansor, banyak loh hartanya. Dia mengatakan terima kasih. Cuma saya hanya ingin satu saja. Apa? Tunjukkan di mana pasar dan pinjamkan aku modal. Masya Allah. Tidak menerima yang gratis hasil temannya itu. Tidak menerima. Enggak, terima kasih. Kenapa? Aku bukan minta-minta, tapi apa? Aku datang ke sini hijrah, aku ini ingin usaha, aku akan mencari nafkah dan tunjukkan di mana pasar dan berikan aku modal, nanti aku akan ganti. Pinjamkan aku modal. Bayangkan. Maka kenapa Muhajirin ini orang yang termulia setelah punten para nabi dan para rasul pastinya. Muhajirin ini para sahabat Rasulullah itu jadi kalau digambarkan para sahabat itu yang puluhan ribu, disaringnya yang paling tinggi itu Muhajirin. Iya, dari Muhajirin itu asyarul mubasysyirin bil jannah, 10 orang masuk surga. Dari 10 orang masuk surga dipilih lagi khulafaur rasyidin. Yang khulafaur rasyidin dipilih siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Dan punten saya sampaikan, simak baik-baik. Kenapa orang Muhajirin ini adalah yang mulia para sahabat? Jawabannya 1. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari Muhajirin yang datang ke kota Madinah menerima dari bantuan Ansor. Kenapa? Dia ingin kerja sendiri. Itulah kemuliaan seorang Muhajirin. Padahal sedang ketinggalan semuanya. Kalau ingin menjadikan seorang laki-laki mulia, laki-laki idaman, tidak pernah tangannya demikian kepada siapa coba? Kepada istrinya. Dengan mengatakan demikian. Kan sedang membahas tentang wanita idaman. Wanita idaman mengatakan, Pak, mama punya ini. Dan mengatakan, tidak. Silakan saja, selesai. Iya, jadi kalau mengatakan, jadi suami ini tidak pernah meminta kepada istrinya. Iya, jadi seorang suami, laki-laki, tidak pernah meminta kepada istrinya ketika ingin dijadikan seorang suami idaman. Persis seorang Muhajirin, kenapa dikatakan Muhajirin ini mulia? Karena tidak pernah meminta-minta kepada siapapun walaupun dalam kekurangan, tapi tidak pernah meminta sekecil apapun kepada Ansor, padahal lagi perlu banget. Mulialah Muhajirin. Laki-laki ingin mulia, suami ingin mulia, tidak pernah mengatakan demikian. Khususnya kepada siapa? Istri. Kalau istri ada, istri punya, silakan. Ini untuk mama. Tapi kalau mamahnya dengan mengatakan, istrinya mengatakan, waduh, bapak ini udah usaha. Udah bagus, bismillah lah. Saya karena kekurangan, untuk ini, untuk bantu, silahkan. Silahkan. Tapi kalau bisa, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, seorang laki-laki tetap berada dalam keadaan paling gagah, qawwamuna 'alan nisa. Itu digambarkannya para ulama dengan kata-kata demikian. Makanya kalau dibilang para ulama dengan tegas mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau makanya terbagi daripada 2. Ada orang yang fakir terpuji, dan ada fakir tidak terpuji. Kalau fakir terpuji ini adalah karena fakirul qadar. Fakir qadar ini dia sudah berusaha, tapi masih juga belum mampu, belum dapat, ya. Itu namanya terpuji karena dia sudah berusaha. Tapi pasti kalau sudah usaha Allah akan berikan. Semua sudah tahu kan, man jadda wa jadda. Seperti itu. Tapi ada fakir yang mazmum. Itu fakir karena kemalasan. Fakir malas, kaselan. Sampai dengan mengatakan ucapannya, gampang, yang penting rezeki makan udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, nanti juga sudah ditakdirkan. Punten.
Kadang-kadang orang lupa dengan kata-kata demikian. Ada orang begini. Ini sebagai ikhtitamnya, mungkin nanti akan ada tanya jawab. Ada orang mengatakan, rezeki kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, ya sudahlah, karena rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diam aja. Diam juga kalau memang rezeki saya itu adalah dapat rizki. Tuh, yang penting saya sudah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya begini katanya. Apabila seekor burung keluar dari tempatnya dengan tawakal kepada Allah, maka dia akan kembali ke sarangnya dengan membawa perut yang kenyang, perut yang penuh, dan tidak lagi lapar. Jawabannya dengan mengatakan, tuh burung aja asal dia tawakal pada Allah dapat rizkinya. Tapi dia lupa. Tadi digambarkan apabila ada burung keluar. Berarti burung aja keluar untuk mencari nafkah. Iya, burung aja keluar untuk mencari nafkah. Jadi Rasulullah tidak bilang apabila ada burung tawakal untuk mendapatkan makanan, maka burung itu akan kenyang. Tidak begitu. Apabila ada burung keluar dari sarangnya untuk mencari nafkah dan tawakal pada Allah, dia akan kembali dalam keadaan kenyang. Burung itu keluar. Berarti kita pun keluar. Keluarnya usaha. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin, itulah keluarnya kita. Masya Allah. Dengan keadaan demikian, keluar. Yang terpenting itu adalah keluar. Lalu dengan mengatakan, memang rezeki itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus sabar untuk menerimanya. Sabar, husnudzon, seperti itu. Ada satu kalimat yang ada. Jadi kalau seandainya rezeki itu memang sudah ditentukan, baik yang halal atau yang haram. Tapi yang haram akibatnya buruk, yang halal akibatnya baik. Sebagai penutupnya saya sampaikan satu kisah terjadi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu waktu Ali bin Abi Thalib sedang duduk. Ini perlunya sabar. Masya Allah, ya. Perlunya sabar. Dan Ali bin Abi Thalib sedang duduk, tiba-tiba ada seorang peminta-minta ataupun boleh dibilang namanya pengemis. Ya Imam, saya ini belum makan sekian hari, tolonglah kasih rizki, saya ini belum makan. Kata Sayyidina Ali, sebentar ya, saya akan cari makanan dulu sebentar. Oh bukan, saya ada uang, nanti saya cari dulu uangnya, saya lupa menyimpannya di mana. Sayyidina Ali masuk ke dalam, cari uang di mana, uang itu di mana, uang dicari, nggak ketemu. Akhirnya ketemu juga, alhamdulillah ternyata ini ada nih uang yang beberapa dirham yang saya pernah simpan, diambil lah uang itu, dimasukkan ke sakunya, dia keluar, ternyata pengemisnya sudah tidak ada. Kata Sayyidina Ali, waduh nggak sabar ini, padahal uangnya sudah ada, nggak sabar. Kata Sayyidina Ali dengan mengatakan, ini gara-gara nggak sabar. Lalu Sayyidina Ali mau keluar, kaget. Kenapa? Mau naik kuda, lijamnya itu hilang. Lijam itu ya kuda yang buat apa namanya? Kalau tali kudanya itu ya, tali kudanya itu kalau mau ke kanan yang pegangan itu. Jadi kalau naik kuda kan dipegang demikian. Nah, lijamnya itu hilang. Kata Sayyidina Ali, waduh, kemana lijam? Tali kuda nggak ada. Tolong carikan tali kuda saya kemana? Nggak ada, hilang. Lalu akhirnya Sayyidina Ali dengan mengatakan, waduh, gimana mau pakai kuda ini? Panggil pembantunya. Tolong carikan lijam, bekas juga nggak apa-apa. Tolong beli ini ya. Ini uangnya, ambillah uang yang tadi disimpan. Tolong bawa, belikan lijam, cari ke pasar. Bekas juga nggak apa-apa. Berangkatlah pembantunya Ali bin Abi Thalib ke pasar. Sesampainya di pasar, dia nyari lijam yang baru mahal. Tiba-tiba ada orang yang teriak-teriak. Dengan mengatakan, aku punya lijam bekas, masih bagus, layak pakai. Yang perlu, ayo silakan kami jual. Wah kebetulan nih ditanya, berapa harganya? Akhirnya sesuai dengan uang yang dibawa oleh Sayyidina Ali. Ataupun yang dititipkan oleh Sayyidina Ali ke pembantunya. Dibelilah lijam itu dan di bawah lijamnya dibawa ke Sayyidina Ali. Ya Imam, saya dapat nih ada bekas tapi masih bagus, diserahkan. Kata Sayyidina Ali, subhanallah, ini lijam yang saya punya. Kenapa berada di penjual, ada di pasar sana? Ditanya, siapa yang jualnya? Yang jualnya pakai baju gini, jenggotnya begini, rambutnya begini, pakaiannya begini. Kata Sayyidina Ali mengatakan, oh ternyata pengemis itulah yang telah mencurinya. Lalu perkataan Sayyidina Ali apa? Kalaulah dia sabar, dia mendapatkan rizki yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, harus mengambil rizki yang haram dengan cara mencuri lijamnya, padahal uang itu juga. Uang itu sebenarnya haknya si pengemis itu. Karena dia tidak sabar, harus jalannya ceritanya harus mencuri dan dia mendapatkan rizkinya demikian. Makanya matan sabar untuk melakukannya. Sekarang, rizki itu untuk keluarga.
Rizki itu untuk keluarga. Rizki itu didapatkan untuk keluarga. Tapi yang sabar siapa? Yang kekehnya di sana siapa? Apakah menjadi seorang suami yang berwibawa dengan cara mendapatkan rizki itu? Dengan cara apa? Dengan cara suaminya atau melalui istri. Seorang suaminya yang diam. Nah, itu dia yang sangat mengerikan. Maka daripada itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, menjadi suami idaman. Tadi saya sampaikan, qawwam. Yang keduanya, buktikan nama-namanya rijal, rajul. Iya. Yang ketiga mengatakan ingin afdal ibadah, nafkah. Yang ketiganya sempurnakan dengan mengatakan kamu kalau mau melakukan hal itu bekerja silahkan. Misalnya, iya. Tapi tetap aku adalah aku dan aku akan tetap menjamin semua yang ada di rumah. Masya Allah, hal yang seperti ini yang dijadikan sebagai suami idaman atau laki-laki idaman. Demikian, insya Allah. Suatu saat nanti kita harus tahu juga, Abi Maki ini kan laki-laki idaman, kalau perempuan idamannya seperti apa? Demikian. Tapi ini sedang dibahas tentang laki-laki idaman, itulah yang menjadikan laki-laki yang idaman atau suami idaman. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fi. Ya. Terima kasih banyak Ustadz. Ini ada penanya. Silakan. Mas Ahmad, silakan. Baik Mas Ipo. Ustadz Abi Maki, ini ada pertanyaan pertama. Silakan. Gimana suami istri sama-sama kerja atau bisnis bareng ya? Jadi sama-sama ada penghasilan, itu baiknya profitnya dipegang suami saja atau istri saja, atau harus dipisah karena untuk lebih jelas dari sisi waris dan nafkahnya begitu Ustaz. Tafadhal Ustaz. Iya, jazakumullah khair. Suami istri kerja bareng dalam suatu, memang ini kerjasama suami istri ya. Setelah itu, apa yang harus didapatkan seperti didapatkannya, apakah harus dibagi dua langsung atau seperti apa? Sekarang begini saja, kalau misalnya dengan mengatakan yang namanya karena bekerja bareng segala macamnya, ya, maka kalaulah tanya kepada istrinya, iya, dengan mengatakan mah, pastinya yang namanya penghasilan itu kan tidak semuanya akan selalu rata. Misalnya bulan ini dapat sekian, bulan dapat sekian, kecuali ya kalau memang pekerjaannya yang tetap menghasilkannya seperti itu. Iya. Misalnya demikian, oke. Kalau mau diambil, mau ngambil, punten wallahu alam. Iya. Namun saya pernah mendengar perkataan dari para ulama ini persis dengan pertanyaan yang tadi disampaikan. Suami istri kerja bareng. Dapatlah penghasilannya. Lalu apa yang dikerjakannya? Karena kerja bareng, karena bareng-bareng kerja, ya, maka untuk seorang wanita silahkan suami sisakan, pisahkan untuk seorang karena kerja bareng. Seperti halnya saat dalam pembagian warisan. Wallahu alam. Misalnya ketika makan dapatnya berapa? Oh ini dapatnya 3. Ya sudah, mama 1, saya 2. Kenapa? Karena mamah tuh untuk mamah, tapi saya ini yang 2 ini untuk rumah, untuk ini semuanya, untuk anak, keperluan anak beli sepatu, buku semuanya, tapi istri kasih 1. Jadi istilahnya perbandingannya kalau misalnya dia mengatakan 1 berbanding 2. Itu digambarkannya kalau mau dipisahkan. Jadi kalau itu sebenarnya kesepakatan antara suami istri. Mau langsung Yuda pegang sama istri saja silahkan. Karena istri yang mengatur keuangannya. Boleh seperti itu. Yang mengatakan enggak suami juga harus pegang. Silahkan. Pegang suami silahkan. Tapi punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tanpa merasa hormat. Wallahu alam ya. Wallahu alam kalau saya sendiri sih. Kadang-kadang bingung. Kadang bingung itu kok uang segini cukup untuk ini, untuk ini. Itu jagonya perempuan untuk ngatur-ngatur. Biasanya begitu ya. Wallahu alam ya. Perempuan itu misalnya sebulan sekian. Itu kok bisa cukup gitu. Tapi kalau tuh laki-laki kok bisa cukup. Ini saya ya. Tapi mungkin kalau bapak-bapak lebih tidak sama dengan saya. Mungkin banyak yang seperti itu ya. Tidak. Tapi kalau saya pribadi ketika melihat ini dikasih segini. Kok masih ada sisa? Kok ada cukup? Ini terjadi kepada istrinya Umar Ibn Khattab ya. Beda. Istrinya Umar Ibn Khattab begitu dikasih uang. Tiba-tiba masih ada sisanya. Iya, misalnya berapa uang sisanya? Ada uang sisanya, ada uang sisanya. Masya Allah, dikurangi lagi masih ada sisa, dikurangi lagi masih ada sisa. Itulah perempuan. Mungkin tabiatnya perempuan itu jago untuk ngatur-ngatur kayak gitu ya. Makanya sempat bisa beli apa itu perempuan ya. Tapi yang jelas dengan mengatakan terserah mau dipegang baiknya. Kan tadi bertanya baiknya seperti apa. Sebetulnya baiknya itu kesepakatan seperti apa. Tapi kalau mau dipisah sebaiknya karena perempuan itu gitu ke dalam satu perbuatan bekerja bareng, boleh mengambil seperti gaya warisan dengan mengatakan bapaknya mamahnya 1, saya dapat 2 ya, masya Allah. Pokoknya dibaginya demikian. Kenapa? Karena yang punya mama itu khusus untuk dia. Iya. Tapi untuk kita, untuk suami kesana semuanya, untuk rumah tangga semuanya akan dibereskan. Untuk itu ini semuanya karena banyak hal yang tidak terduga.
Ya, kadang-kadang ada yang rusak ini, itu semuanya berasal daripada suami dan suami. Tapi sekali lagi, baiknya dari mana? Baiknya kesepakatan. Tapi kalau mau dipisahkan, kalau memang kerja tidak berarti 50-50, tidak. Karena Anda sebagai laki-laki punya pekerjaan banyak dan apa yang dikerjakan. Berarti kalau mau ngambil daripada seperti waris, silahkan. Karena hak punya istri tidak diganggu-gugat, silahkan. Ya, tapi untuk laki-laki, silahkan untuk melakukan apa yang diperlukan dalam keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Allah barik fiik. Ya. Silakan Mas Samad, pertanyaan berikutnya. Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk seorang orang tua yang sudah berusia lanjut dan misalnya bapaknya ini sudah pensiun, Ustaz. Jadi banyak masih mengandalkan dari penghasilan anaknya. Istilahnya dia masih ada ketergantungan gitu untuk penafkahannya itu dari anak-anaknya gitu. Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Jazakumullah khair. Subhanallah ya. Kalau untuk orang tua itu sudah tidak ada lagi namanya perhitungan. Karena seorang datang ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, bapakku telah mengambil sesuatu yang aku punya. Harus diapakan ayahku ini? Kayaknya menang banget gitu. Harus diapakan bapakku ini ya Rasulullah? Tiba-tiba Rasul melirik dengan mata yang sangat tajam. Bilang, anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Subhanallah. Ya, kamu dan hartamu milik bapakmu. Maka kalau untuk kedua orang tua yang menyebabkan kita hadir, boro-boro dengan harta yang kita punya, dengan nyawa sekalipun kita tidak bisa membalasnya. Mau ayah, mau ibu sama. Mau ayah, mau ibu sama. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Dengan mengatakan untuk kepada orang tua tidak perlu hitung-hitungan. Kenapa? Karena mereka kepada kita tidak pernah ada hitung-hitungannya. Nggak pernah ada hitung-hitungannya orang tua. Apakah ada di antara kita sekarang ditagih oleh orang tuanya dengan mata, nah ini bon waktu SD diperkirakan harganya sekian selama kamu SD dulu. Selama SMP kamu sekian, selama SMU kamu sekian. Ini zaman dulu sekian, kalau sekarang itu berbanding demikian. Kalau dulu bakso itu Rp25, Rp50. Kalau sekarang bakso itu paling tidak Rp10.000. Berarti Rp10.000 sekarang ini dibandingkan dulu itu Rp50. Berarti anggaplah Rp50 itu Rp10.000 sekarang. Coba. Apakah pernah ada orang tua nagih sama anaknya demikian? Enggak pernah ada hitung-hitungan. Jadi kalau mengatakan bagaimana orang tua yang mengandalkan kehidupannya kepada anaknya, saya akan jawab, bahagialah anaknya yang dapat membahagiakan orang tuanya. Bahagialah anaknya ketika ada orang tuanya menggantungkan kehidupan kepada anaknya. Bahagialah anaknya ketika ada orang tua, Masya Allah, meminta kepada anaknya. Kenapa? Karena banyak orang tua yang tidak berani minta anaknya. Kenapa? Segan. Malu, siap-siap. Oh, jika Anda merasa sekarang orang tua Anda malu karena Anda segan kepada Anda, hati-hati. Hati-hati, api neraka sudah ada di sekeliling rumah Anda. Tapi kalau orang tua berani kepada Anda ketika curhat, perlu apa? Bahagialah. Karena apa? Karena Anda dicintai oleh orang tua. Subhanallah, dan bangga. Kenapa orang tua perlu Anda? Seperti itu. Tapi punten, ada juga yang mengatakan tapi orang tua saya kadang-kadang dikasih itu habis seperti itu, berarti Anda harus pandai cara untuk mengaturnya, ya. Untuk beli obat kadang-kadang ada curhatan kawan, beli obat dikasih uangnya ternyata nggak dibeliin obat malah dibeliin apa. Kalau gitu Anda belikan obat kepada orang tua, ya. Mau ke sana diantar kepada oleh anaknya kemana? Terus segala macamnya, bukan untuk apa-apa, tapi apa? Tapi ya istilahnya demi untuk menjaga orang tua. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Poin pertama, tidak boleh ada hitung-hitungan dengan orang tua. Poin yang kedua, apabila orang tua sudah mulai segan terhadap anaknya, hati-hati ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang tua betah di rumah Anda, senang di rumah Anda, bahagia dengan Anda, Masya Allah, itu siap-siap kebahagiaan di rumah itu akan datang. Punten, sedikit saja walaupun ini hadisnya lemah, dan ini adalah kisah Israiliyat, simpan baik-baik. Nabi Musa alaihissalam 40 tahun. Nabi Musa 40 tahun doa kepada Allah. Doanya apa? Satu yang dia pinta apa? Hancurkan Firaun. Karena udah keterlaluan Firaun itu. Firaun itu yang ngaku Tuhan, yang memfitnah Nabi Musa, yang menjelekkan Nabi Musa, yang mengadu dombakan Bani Israel dan Qibti segala macamnya. Subhanallah. Ini Firaun.
Ini Nabi Musa udah doa, ya Allah hancurkan Fir'aun, ini nggak beres, ya Allah hancurkan Fir'aun. Itu doanya 40 tahun. Tersendat. Tiba-tiba akhirnya tenggelam juga itu Fir'aun di laut. Nabi Musa setelah hancurnya Fir'aun, selesai semuanya. Punten, tiba-tiba apa yang terjadi? Rasulullah bicara dengan Jibril. Rasul bertanya, iya Jibril, kenapa saat itu Nabi Musa mohon pada Allah tapi tidak pernah dikabulkan doanya sampai 40? Ada apa? Tahu jawabannya? Jibril mengatakan, karena doamu tersendat sampai 40 tahun. Karena, apa jawabannya? Karena, Masya Allah, karena Allah suka terhadap perbuatan karena Allah suka terhadap perbuatan Fir'aun yang Allah sukai. Satu perbuatan Fir'aun yang Allah sukai. Apa? Fir'aun ini selalu membantu kedua orang tuanya, membahagiakan kedua orang tuanya, nyuapin orang tuanya, mendampingi orang tuanya. Karena Fir'aun birrul walidain, itulah yang membuat doamu tersendat. Masya Allah. Tapi setelah ibu bapaknya wafat, tuntaslah semuanya, maka azab pun datang. Bisa dipastikan, mustahil ada satu rumah yang akan mendapatkan kehancuran, yang akan mendapatkan kesengsaraan selagi punten di sana masih ada orang tua yang dapat dibahagiakannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Lanjut Mas Ahmad, mungkin Baik. Terakhir kali ya. Terakhir ya. Ustadz ada acara lagi. Ini bagaimana misalnya suami bekerja, kemudian ada cicilan mobil nih, Ustadz. Jadi dengan adanya cicilan mobil itu akhirnya penafkahannya itu kepada istrinya itu kurang gitu. Jadi ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa tercukupi dan si istri sudah menyarankan untuk dijual mobilnya, tapi suaminya masih kekeh gitu. Bagaimana nasihat Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Seandainya berkaitan dengan cicilan, apalagi berkaitan dengan punten bahasanya dengan riba, begitu ya. Cicilan dan berkaitan dengan riba, pastikan orang yang hidup, walaupun kelihatannya wah bergelimang harta, punya apa, punya itu, punya ini, lalu ada riba walaupun hanya setetes. Iya. Walaupun ribanya itu hanya sedikit gitu ya. Tapi sedikit sama banyaknya sama-sama riba sebenarnya ya. Maka dengan mengatakan pastikan ketenangan tidak akan pernah ada. Ketenangan dalam kehidupan, kenyamanan dalam rumah tangga. Karena riba ini istilahnya akan membakar, menghancurkan semua yang baik-baik yang ada dalam rumah. Kalau berkaitan dengan riba. Iya. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqallah. Saran dari apa yang disampaikan oleh istrinya untuk dijual, selesaikan, tutup semuanya, itu adalah saran yang paling baik. Menuntaskan dan menyelesaikan. Lebih baik punya sesuatu yang mungkin di bawahnya, ataupun apa yang disebutnya, tapi bersih daripada riba. Ketenangan, keindahan, terutama keberkahan itu akan didapatkan. Punten sekali lagi, iya. Jadi hidup di muka bumi ini bukan hanya sekedar mencari nafkah. Orang kafir pun mencari nafkah. Orang yang tidak muslim pun mencari nafkah. Orang yang punten tidak punya agama pun mencari nafkah. Tapi kalau kita seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, ya mencari nafkah, ya mencari barakah, dan mencari ketenangan. Subhanallah. Makanya itu dicari kan? Itulah yang dicari. Makanya dicari dalam kehidupan itu demikian. Mencari apa? Berkah. Atau dikatakan ya rizkinya ada. Tapi rizki bukan hanya sekedar satu rizki. Tapi apa? Keberkahannya. Lalu apa lagi? Ketenangannya. Masya Allah. Jadi tenang dan berkah itu luar biasa. Makanya Islam itu selalu mengajarkan apa? Keamanan dan ketenangan. Iya, riba, punten, itu akan ada riba tidak aman. Makanya amankan dari riba. Lalu apa? Tenangkan. Jadi aman dan tenang. Itulah dalam syariat Islam yang ada. Aman, tenang. Baik dalam mencari nafkah. Jadi bagaimana caranya? Tidak ada cara jalan lain untuk menutup masalah ini kecuali ya keluarkan. Kenapa? Bismillah. Bismillah. Allah akan menghargai usaha seseorang untuk membersihkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan hal-hal yang terindah di luar dugaan setelah Anda siap untuk menjalankan perintah Allah. Maka ada kata-kata, kerjakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Udah nggak ada lagi ya Mas Ahmad ya? Cukup insya Allah Mas. Sudah. Oke, ya alhamdulillah. Ustadz terima kasih banyak. Kalau boleh ini doa penutup
Doa penutup majelis, Ustaz. Iya, sama-sama kita doa dengan kafaratul majlis semuanya. Mudah-mudahan kita bukan hanya dikumpulkan melalui Zoom ini, tapi juga dikumpulkan kelak di akhirat, di surga Firdausil A'la, ya. Bukan hanya di dunia, tapi di surga Firdausil A'la bersama kumpul dengan orang-orang yang solihin, solihat, bersama muttaqin, dengan qanitin, abidin, khalisin, bersama para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wah, terima kasih banyak Ustadz. Sami-sami. Mudah-mudahan nggak kapok kalau ini lagi. Insya Allah, senang banget tadi. Mohon maaf telat ya. Jazakumullah khairan. Oke. Kalau sekiranya Ustadz ada kegiatan lain atau ceramah lain nggak apa-apa. Kalau mau live, saya izin mau nutup dulu buat teman-teman di sini. Iya, saya izin juga. Mangga nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah ya. Dapat ilmu banyak ya. Saya tadi ada beberapa poin yang saya highlight ya. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya ya istri ngasih tahu ke suami soal misalnya mana yang baik, mana yang enggak, mana yang toib, mana yang enggak, mana yang halal, mana yang enggak. Ini tentu berbeda ya kalau karena kan gimana pun ini suami ini adalah imam. Idealnya memang dia si penegak keadilan. Cuma kadang-kadang ilmu pun dia nggak paham gitu loh, atau belum paham, atau mungkin dia punya suatu alasan yang kita juga belum paham, bisa jadi ya. Jadi cara ngasih taunya tentu berbeda ya. Kalau kita tahu itu riba, misalnya tadi tuh yang nanya kan cicilan ada ribanya, ya kita wajib ngasih tahu kan gitu. Tapi bagaimanapun kita juga mesti tahu bahwa ini imam, ya ini pemimpin kita. Tentu cara ngasih taunya agak beda ya. Jadi mungkin agak muter-muter dikit gitu loh. Ada strategi dikit gitu ya. Jadi nggak bisa frontal aja gitu, nggak bisa. Baca dalil, ngomong riba, langsung hajar itu ke suami, nggak bisa kayak gitu. Ya. Terus kalau misalnya kita udah ngasih tahu, dia belum mau nurutin, ya itu istri udah ngasih tahu ya, udah ngasih tahu dengan sungguh-sungguh. Berarti ya istri sudah terbebas dari tanggung jawab, impact dosanya udah lepas lah gitu. Ya, tinggallah si suami ini dia bertanggung jawab apakah itu dosa atau tidak gitu. Ya, jadi jangan juga karena tahu ini haram atau apa mainnya frontal, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya karena gimana pun ini adalah imamnya kita. Ya jadi seperti yang saya sampaikan ya kayak suami ini kan kayak ayah kita ya. Jadi apa yang tidak mungkin kita lakukan pada ayah kita, jangan lakukan pada suami kita. Kita nggak mungkin membentak ayah kita, ya jangan juga bentak suami kita, gitu. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, misalnya ya, kalau ngasih tahu ke istri, walaupun ini adalah tim kita, ibaratnya gitu kan, ini kan imam nih, leader nih, suami nih, ya kan? Ini adalah tim nih, ngasih tahu gitu. Nggak bisa juga seorang imam ini tiba-tiba membentak gitu ya atas nama ini haram itu ya nggak bisa juga. Jadi dipersiapkan istrinya sehingga dia paham dengan sendirinya ya. Karena kan memang tugas suami itu adalah mendidik ya, menegakkan keadilan, mendidik. Jadi memang dia ngasih tahu langsung sih bisa gitu ya. Tapi bukan berarti itu mengabaikan yang namanya adab ya. Bukan mengabaikan apa-apa yang disebut dengan toib dan seterusnya ya. Jadi itulah yang kata Ustaz Abi Maki tadi di awal ya, bagaimana dua belah tangan ini ya memang dia saling backup ya, karena juga saling membersihkan gitu ya. Dan mungkin kalau lemah ya harus dibantu juga, harus ditarik juga semuanya. Ya. Terus saya bilang ya, kayak kajian-kajian kita sebelumnya, memang suami kita ini nggak ideal. Kita kan pengen nih punya suami ideal, idaman, tapi kan masih berproses. Dan jangan salah, kalau kita punya pasangan seperti itu, itulah cerminan dari diri kita kan. Nggak mungkin Allah salah kasih ke kita. Nggak mungkin Allah pilihkan pasangan yang random untuk kita gitu. Jadi memang itulah yang pantas buat kita gitu. Jadi kalau ada kekurangannya ya disabari, ya disabari. Saya bilang itulah kalau masih suami masih menafkahi, tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan kefasikan yang besar, ya udahlah. Sabar aja dulu lah saya bilang gitu. Kecuali itu saya bilang dia melakukan
dosa besar misalnya, atau kefasikan yang besar misalnya, murtad misalnya, merampok misalnya, ya pengedar narkoba misalnya, itu nggak apa-apa gitu. Ya, kita misalnya minta sesuatu yang tegas itu ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang kurang romantis, kurang perhatian, kurang ini, kurang itu, ya udahlah telan aja lah saya bilang gitu. Ya, atau misalnya agak kasar dikit gitu ya. Bukan saya membenarkan kasarnya enggak gitu ya, tapi kita memang menyadari bahwa memang pasangan kita ini nggak sempurna gitu. Ya memang jauh dari sempurna. Wong ngajinya baru sekarang, ya kan? Insafnya baru sekarang, ya kan? Nah, jadi memang perlu proses. Coba juga lihat diri kita kan, kita sempurna nggak selama ini? Gitu. Kita juga kan masih jauh dari sempurna kan? Nah, makanya ya pasangan kita itu adalah memang orang yang paling tepat untuk kita. Kalau ada kekurangannya, berarti memang Allah minta kita untuk memperbaiki dia, gitu. Ya, memang Allah minta kita untuk memperbaiki dia, melengkapi dia. Kalau belum bisa, mensabari dia, ya, mensabari dia. Karena memang setiap pasangan itu menikah, ya, kalau memang terjadi akad nikah, berarti menurut Allah itu yang paling tepat buat dia. Tidak ada orang lain di muka bumi ini yang lebih tepat untuk dia. Tidak ada. Ya. Jadi bingkainya tetap dalam rangka sabar, ya. Juga dalam apa? Dalam rangka syukur, ya. Jadi jangan malah nyinyir, ya. Kadang itu ke suami nggak berani melawan, tapi nyinyir, ya. Nyelepet-nyelepet di WA story, ya. Nyelepet-nyelepet di IG story, ya itu sama aja itu. Itu wujud nggak bersyukur itu. Pertama buka aib satu hal, ya walaupun kita nggak nyebut nama suami kita, tapi orang tahu itu suami kita gitu. Satu hal, itu wujud tidak bersyukur. Juga apa? Wujud buka aib itu namanya. Sampai sekarang, ya sampai sekarang saya masih ngeliat kayak gituan. Itu yang saya bilang di awal tadi. Itu wujud dari apa? Tidak dewasa dalam nikah. Kelakuan kayak anak SMP itu menurut saya itu. Ya, lihat tuh muka, udah tua, udah berumur, udah 30-an. Ya, kelakuan jangan kayak anak SMP lagi, dewasa. Ya, ada aib ditutupi. Ya, ada aib ditutupi gitu loh. Sebagaimana kita punya aib juga pengen orang nutupkan buat kita, hendaknya kita gitu ke orang. Apalagi itu jelas-jelas pasangan kita, ya. Orang lain aja kita tutupi aibnya, ya, apalagi pasangan kita. Itulah orang yang paling tepat untuk kita tutupi aibnya. Ya. Ini insya Allah kajian kita tentang pasangan suami istri ini belum selesai ya, akan ada terus lagi yang lain-lainnya ya. Saya bilang itu aja. Jadi kadang pasti saya yakin ya, kan banyak tuh yang bertanya tadi kan, yang nitip lewat saya juga banyak. Banyak pertanyaan memang belum bisa selesai. Ya saya bilang sampai ketemu jawabannya atau sampai hal ini bisa teratasi, itu bingkainya dua aja saya bilang. Ya, bingkainya apa? Sabar, syukur. Sabar, syukur. Itu aja dulu modalnya. Ya, kadang-kadang kita belum tahu jawabannya. Atau tahu jawabannya, belum bisa nyampaikan nih ke suami, atau belum bisa nyampaikan ke istri, atau belum bisa juga nyampaikan ke orang tua gitu, ya kan? Nunggu waktu yang tepat atau masih bingung juga. Nah, sampai tiba waktunya, sampai dapat solusinya benar-benar, bingkainya itu bilang sabar, syukur, seperti itu. Ya, tentu ada fadilah dari sana ya, dari kesabaran kita, dari syukur kita gitu. Ya, karena kalau kita ngomong nikmat terbesar ya, salah satunya setelah iman kita ya pasangan kita kan, gitu. Iman kita, kesehatan kita, pasangan kita. Nggak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Jadi ya kita syukuri gitu. Contoh ya, contoh sederhana aja. Coba cari orang luar sana, ustadz siapapun, syekh manapun. Ada nggak yang mau nanggung dosa kita, ada nggak? Ya, ini pertanyaan saya buat wanita nih. Ada nggak orang di luar sana nih, entah ustadz lah, atau syekh manapun ya, yang mau ikut nanggung dosa kita? Ada nggak sebelum? Nggak ada. Yang mau nanggung dosa kita itu, ya walaupun dia setuju atau tidak setuju, itu suami kita, cuma suami kita. Kalau sebelum kita nikah, berarti ditanggung oleh ayah gitu. Setelah kita nikah, ditanggung oleh suami. Ya, kita nggak sholat, kita dosa, suami juga ikut dosa. Aurat nutupnya nggak benar, kita dosa, suami juga ikut dosa. Tidak ada orang di luar sana yang ikut nanggung dosa, nggak ada. Ya, mau pun nggak ada yang mau. Tawarin lah coba, ada yang nggak mau ikut nanggung itu? Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Ya, nah suami kita tuh ikut menanggung itu dengan segala kekurangannya. Ya. Nah, jadi saya pikir dengan itu saja sudah apa ya? Itu menurut saya sudah sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau kita ya apa-apa tuh dibawa sabar ya, syukur gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Bagi pertanyaan yang belum terjawab ya, nanti pelan-pelan insya Allah akan terjawab dengan sendirinya ya, atau nanti ajukan lagi pada sesi berikutnya. Karena tadi setahu saya Ustaz Abi Maki ada acara lagi yang lain gitu ya, tidak bisa berlama-lama dengan kita. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon doa ya, saling mendoakan kita semuanya ya. Saya ya namanya mimpin orang banyak ya, itu artinya memang perlu doa banyak juga gitu. Karena kalau salah-salah ya efeknya besar ya, fatal gitu. Itu saja.
Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.